sore, Lena. Ya, terima kasih Pak untuk waktunya. Jadi di kesempatan kali ini saya meminta waktu Bapak untuk saya melakukan wawancara terkait tentang bagaimana pengambilan keputusan yang Bapak lakukan selama ini selaku Bapak sebagai Kepala SMA Kristen Bina Kasih. Nah, di dalam Bapak mengambil sebuah keputusan itu kan kadang ada yang disebut dengan dilema etika Pak, di mana Bapak diperhadapkan dengan situasi benar dan benar, atau dalam situasi Bapak mendapatkan bujukan moral, di mana Bapak membandingkan benar dan salah. Nah, ketika Bapak menghadapi kasus-kasus seperti ini, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kedua hal ini, antara dilema etika dan juga bujukan moral? Ya, pertama saya akan melihat apakah kasus yang ditangani ini mengandung konflik prinsip atau nilai sekolah, ada atau tidak ya. Misalnya antara keadilan dan belas kasihan dan lain-lain sebagainya. Itu ada dua pilihan. Lalu yang kedua, apakah kasus ini merupakan pilihan yang sulit? Nah, kalau pilihan sulit itu berarti itu dilema etika ini. Begitu. Yang ketiga, saya mempertimbangkan etika profesional gitu. Pertimbangannya begitu. Jadi itu cara Bapak untuk mengidentifikasi antara kasus dilema etika ataupun bujukan moral ya Pak. Yeah. Nah, lalu Pak, selama ini tentu Bapak sebagai pimpinan sudah banyak sekali pengalaman Bapak untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, khususnya SMA Kristen Bina Kasih, terutama untuk kasus dilema etika, di mana Bapak diperhadapkan dengan dua hal yang benar dan benar. Gimana Pak? Ya, yang pertama selalu berpatokan kepada kebenaran. Ya, dengan benar, tapi kita lihat mana yang utama paling benar, gitu prinsipnya. Yang kedua, saya akan melakukan analisis mendalam terhadap semua aspek penyebab, alasan terjadinya masalah, dan terutama dampak yang akan muncul jika saya harus mengambil keputusan tersebut. Lalu yang ketiga, saya juga ada mengambil rujukan lah ya, kode etik. Ini untuk memperhatikan kode etik. Yang keempat, saya berdiskusi dengan guru ataupun wakil kepala sekolah ya, baik kurikulum maupun kesiswaan. Nah, yang kelima, jika memungkinkan ya saya akan cari win-win solution ya begitu. Berarti penjelasan Bapak tadi bagaimana Bapak mengambil sebuah keputusan itu udah masuk ke dalam prosedur atau langkah-langkah tadi Pak ya, ada 5 yang saya dapat dari Bapak tadi. Nah, selama ini Pak, waktu Bapak mengambil sebuah keputusan, hal-hal apa yang Bapak anggap efektif di dalam Bapak mengambil sebuah keputusan, khususnya untuk kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, menurut saya yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema itu yang pertama tuh analisis yang mendalam. Jadi tidak terburu-buru mengambil keputusan, lalu melalui dialog ya dengan yang bersangkutan dan ya berdiskusi dengan rekan sejawat. Ya. Untuk melibatkan orang-orang yang ada ya Pak ya. Ya. Nah, lalu Pak, selama Bapak mengambil keputusan sejauh ini, apa tantangan yang Bapak hadapi untuk mengambil keputusan ketika Bapak berhadapan dengan sebuah dilema etika? Tantangan yang saya hadapi itu adalah kasihan, belas kasihan. Kadang-kadang kita mau berpihak pada siswa ya, tetapi kan karena ada prinsip yang tidak sesuai, jadi mau tidak mau harus diambil keputusannya. Nah itu tuh sangat sulit ya, tantangan yang berat ya, mengambil keputusan yang ya saya sebut dilema ya. Mengambil ini keputusan A akan kena di muridnya, mengambil B akan melanggar prinsip sekolah juga begitu. Jadi berarti tantangannya itu ya sebenarnya pada saat Bapak mengalami dilema gitu ya Pak. Apalagi kalau sudah muncul sensitivitas kayak kasihan atau kepedulian terhadap siswa seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah, selama ini Pak, misalnya Bapak ada menghadapi suatu kasus atau masalah, bagaimana cara Bapak mengatasinya? Apakah Bapak punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan suatu persoalan atau masalah tersebut, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan untuk menyelesaikan masalah atau kasus tersebut? Iya, kalau secara jadwal khusus sih tidak ada. Ya, tergantung kasus yang dihadapi. Kalau memang harus
mengambil keputusan secara cepat, ya akan saya ambil. Bila tidak memerlukan waktu yang cepat untuk mengambil keputusan, ya saya akan buat suatu jadwal untuk menangani kasus itu, gitu. Tergantung kasusnya Pak ya. Ya, kalau memang harus diselesaikan segera, berarti ya, segera. Tapi kalau ada yang lebih harus dianalisis lagi, berarti ya, diproses lagi, betul. begitu ya Pak ya. Oke Pak. Nah lalu Pak, apakah ada seseorang atau faktor ini kan bisa seorang atau apapun itu yang selama ini bisa membantu atau mempermudah Bapak di dalam mengambil sebuah keputusan ketika menghadapi permasalahan dilema etika? Ya, kalau dibilang seseorang, ya pasti saya melibatkan rekan sejawat ya, khususnya wakil kesiswaan, wakil kurikulum, karena mereka yang membantu saya menjalankan operasional sekolah ini ya. Tapi yang kedua, faktor yang membantu saya juga adalah prinsip yang saya pegang, yaitu prinsip kebenaran, profesional, dan dampak yang ditimbulkan dan keputusan yang akan saya ambil, begitu. Jadi itu yang membantu Bapak ya di dalam mengambil keputusan sejauh ini, faktor-faktor atau orang-orang yang mendukung. Nah ini Pak, yang terakhir nih Pak ya, pertanyaan saya terakhir di wawancara ini. Dari semua yang sudah Bapak sampaikan, lalu dari semua pengalaman Bapak di dalam mengambil keputusan, apa yang Bapak dapat petik gitu, atau apa yang Bapak pelajari, atau apa yang Bapak ambil lah gitu dari hal-hal yang sudah Bapak lalui selama ini di dalam mengambil keputusan terhadap persoalan dilema etika? Ya, mengambil keputusan dilema etika itu bukan hal yang mudah ya, karena banyak pertimbangan ya yang dipikirkan dalam sebelum mengambil keputusan. Tapi prinsipnya saya melakukan hal yang benar. Jadi itu hal yang saya bisa pelajari, harus melakukan hal yang benar, bukan hanya baik saja untuk masa depan anak tersebut gitu, di kemudian hari. Dan yang terutama, jangan pernah melupakan Tuhan ya. Kita butuh hikmat bijaksana daripada Tuhan ketika kita mau mengambil keputusan yang dilema. Jadi kita harus tetap berdoa kepada Tuhan yang akan membantu kita dalam memecahkan dilema etika ini gitu. Jadi yang saya simpulkan, ketika Bapak menghadapi suatu persoalan yang melibatkan dilema etika, Bapak selalu juga mengandalkan Tuhan gitu ya Pak ya, betul. Tidak hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri, lalu juga Bapak selalu melihat dari sisi nilai-nilai kebajikan atau kebenaran, seperti itu ya Pak. Iya, betul. Wah, luar biasa ya Pak ya. Bapak benar-benar sesuai sebagai pimpinan di SMA Kristen Bina Kasih. Sekali lagi terima kasih Pak. Semoga Bapak tetap sehat, terus diberikan kebijaksanaan di dalam memimpin SMA Kristen Bina Kasih. Iya, begitu. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Bu Lena. Selamat sore Pak. Sore. Ya Pak. Selamat sore Bu Sophie. Selamat sore Bu Lena. Ya, terima kasih untuk waktunya Bu. Di kesempatan kali ini saya mau mewawancarai Ibu, lebih ke saya bilang sharing juga ya Bu ya, tentang bagaimana pengalaman Ibu sebagai pimpinan Kepala SD Kristen Bina Kasih dalam Ibu selama ini mengambil sebuah keputusan. Nah, pertanyaan pertama saya Bu, bagaimana selama ini Ibu Sophie dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Selama ini bila saya menghadapi beberapa kasus masalah di dalam mengidentifikasi ada namanya dilema etika ya, karena ibaratnya kalau dilema etika itu kan ada antara kebenaran dengan kebenaran, lalu ada rujukan moral, itu berarti antara kebenaran dengan yang salah. Memang harus kita perhatikan baik-baik. Nah ini kan ibaratnya serba salah ya, Bu Lena ya, mau memilih yang mana. Jadi kita identifikasi seperti itu ya. Ada namanya dilema, ada yang namanya rujukan moral. Jadi di situ terlihat antara benar dengan benar, antara benar dengan salah. Berarti dengan Ibu membandingkan nilai kebenaran ataupun benar salahnya gitu ya Bu ya. Nah lalu Bu, bagaimana Ibu selama ini mengambil keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, tepatnya di SD Kristen Bina Kasih ini, terutama nih Bu untuk kasus-kasus, saya yakin pasti banyak ya kasus yang Ibu hadapi dan Ibu harus memutuskan, dan di dalam kasus-kasus itu pasti nih ada yang Ibu kayak melibatkan dua-duanya nih benar nih,
lalu ibu harus memutuskan, membuat suatu keputusan. Nah, bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan waktu menghadapi kasus-kasus seperti ini di ITK? Benar sekali Bu Ena. Sekolah itu kan menghadapi makhluk hidup ya, bukan benda mati. Kan banyak sekali permasalahan, kasus-kasus yang keputusannya itu akan mempengaruhi nih murid atau ya, lalu guru, orang tua, akan banyak hal yang terlibat. Jadi dalam mengambil keputusan itu kita tidak bisa sembarangan. Yang pastinya kalau ada hal-hal yang perlu kita putuskan, yang pertama saya akan memanggil pihak-pihak yang terkait dulu dalam masalah itu. Nah, sebelum dipanggil ya kita lihat dulu. Secara saya pribadi saya timbang dulu, oh ini benar, salah atau seperti apa. Nah, kalau saya memerlukan orang lain untuk mengidentifikasinya, panggil yang terkait. Apakah gurunya, apakah siswanya, nah, seperti apa. Lalu cari tahu ada apa yang terjadi. Nah, itu akan berhubungan dengan peraturan-peraturan sekolah juga. Jadi tidak semata-mata hanya dari panggil aja yang terkait, tidak. Tapi ada juga aturan sekolah yang perlu kita pertimbangkan. Walaupun mungkin ini kayaknya benar juga ya, ini benar ya seperti apa. Tapi kita tetap mengacu kepada peraturan sekolah. Jadi yang pertama pasti kita panggil yang terkait, ya. Lalu kita lihat juga aturan sekolah seperti apa. Itu kalau yang di sekolah ya. Berarti itu tadi dalam penjelasan ibu tuh juga sudah masuk kayak langkah-langkah atau prosedur ibu pada saat ibu akan mengambil suatu keputusan gitu ya. Nah, selama ini Bu, apa yang ibu anggap paling efektif di dalam ibu bisa memutuskan suatu keputusan gitu? Langkah atau cara apa yang paling efektif yang ibu rasa selama ini mempermudah ibu untuk mengambil sebuah keputusan? Mengambil sebuah keputusan. Khususnya tapi kasus yang dilema etika tadi ya Bu, yang benar dengan benar. Benar ya. Yang pertama itu pastinya saya akan panggil rekan-rekan saya yang saya percaya, yang biasanya ya yang senior, yang sudah paham seperti apa ini. Lalu kita akan juga lihat peraturan sekolah itu seperti apa, jangan sampai keputusan kita menyimpang dari peraturan sekolah, ya kan? Dan yang pastinya karena kita sekolah Kristen, ya pastinya berdasarkan kebenaran firman Tuhan lah ya. Itu biasanya yang saya lakukan, yang paling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan saya. Ya, saya mengerti. Nah, kalau selama ini Bu, apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan ya. Ya itu tadi Bu Ena, yang dihadapi itu adalah makhluk hidup ya. Banyak hal sekali yang mempengaruhi saya ketika mengambil keputusan. Sedapat mungkin ketika kita mengambil keputusan itu menguntungkan semua pihak. Artinya solusi yang tepat, solusi yang terbaik, tidak ada satupun yang dirugikan, ya kan? Tidak ada satupun yang dirugikan. Jadi tantangan terbesarnya tadi, kadang-kadang kita ada rasa kasihan, gitu ya. Tapi tetap saja yang namanya peraturan ya tetap harus kita jalankan peraturan. Siswa, guru atau orang tua harus tahu ini peraturan dibuat supaya apa? Supaya menjadi lebih baik. Memang kadang-kadang benar sama benar ada rasa kasihan, ini benar juga nih si anak, benar juga nih orang tua, ini benar juga Bu, tapi tetap saja aturan tetap aturan. Jadi tantangannya memang itu rasa kasihan juga, rasa bagaimana ya ketika menghadapi kasus yang menurut kita sama-sama benar, nggak ada yang salah loh, tapi memang harus ada yang kita putuskan. Jadi waktu Ibu mengambil keputusan, meskipun kadang merasa ini benar, ini benar, tapi Ibu selalu balik lagi ke regulasi atau aturan yang benar di sekolah ini. Iya, gitu Ibu ya. Karena kan kita sudah sosialisasikan itu kepada orang tua, kepada guru, kepada siswa, dan ketika mereka masuk ke dalam sekolah ini, mereka kan sebenarnya sudah setuju untuk melakukan itu. Tapi di luar dari kasus-kasus tertentu mungkin ya ada Bu Ena ya, hal-hal yang perlu kita pertimbangkan juga. Tapi tetap saja harus mengacu kepada peraturan sekolah. Nah, jadi Bu, kalau misalnya nih ada suatu masalah atau kejadian, apakah Ibu punya jadwal tertentu gitu untuk menyelesaikan suatu kasus
yang dilema etika. Kita fokusnya kasus-kasus dilema etika, Ibu. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu kayak menyusun atau buat dulu sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau ada masalah, saya pikir kalau saya pribadi ya, sebenarnya itu jangan disimpan-simpan, jangan menunggu-nunggu. Begitu kita tahu, kita harus apa? Cari tahu, gitu ya. Cari tahu. Ini ada kasus seperti ini loh, Bu Sofi. Nah, kita cari tahu dulu. Oh, ini apa? Baru setelah itu kita panggil dong orang-orang yang terkait. Ya, siapa saja yang terkait dengan masalah ini panggil. Jangan kita memutuskan secara sepihak saja. Tapi kita perlu tahu, kita selidiki. Masalah itu seperti apa sih? Dari pihak ini seperti apa? Dari pihak ini seperti apa? Jangan sama satu pihak saja, tapi semua yang terkait itu harus kita panggil, kita selidiki masalah seperti apa. Setelah nanti kita dapat informasi dari ini begini Bu, ini begini Bu, baru kita akan pertimbangkan mana ya yang paling baik atau mana yang positifnya lebih banyak. Kalau saya pilih yang ini positif seperti apa? Lalu itu pun akan kita uji lagi, ya kan? Kita uji lagi seperti apa. Dan kita juga harus memikirkan dampak kedepannya apa dari keputusan-keputusan itu. Tidak. Jadi kalau pemimpin itu kan Bu Lena, saya banyak belajar gitu ya. Ketika kita hanya menjadi guru, pandangan kita terhadap satu hal itu segini, gitu ya. Tapi ketika kita jadi pemimpin, pandangan kita harus lebih besar. Gitu ya. Jadi artinya apa? Banyak hal yang harus kita perhatikan, lebih luas lagi yang harus kita perhatikan, kepentingan. Tidak hanya yang kecil ini saja, karena kan kadang ada orang berpikir hanya untuk kepentingan pribadi ini hanya, tapi tidak. Nah, apakah keputusan saya akan berdampak kepada si ini lebih luas lagi? Apakah keputusan saya akan berdampak lebih panjang lagi, ataukah hanya dampaknya pendek? Gitu ya. Jadi itu akan banyak sekali pertimbangan yang harus kita pikirkan untuk itu sebelum kita mengambil keputusan. Saya semakin mengerti bahwa tanggung jawab jadi pemimpin itu luar biasa. Buat saya, ya. Berat ya Bu ya. Berat Bu, apalagi dalam hal pengambilan keputusan. Betul. Ya. Nah, ini Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Sophie dalam mengambil keputusan di dalam persoalan-persoalan dilema etika? Ya, faktor atau mungkin orang. Tadi Bu sudah ada sebut sebenarnya ya, kayak rekan. Terus faktor lain mungkin Bu yang mempermudah Ibu setiap Ibu ngambil keputusan. Yang pastinya firman Tuhan lah ya. Dan sedikit saya sharing, ketika saya melayani di sekolah ini, dukungan dari keluarga itu sangat besar, terutama suami saya. Jadi selalu, kebetulan suami saya pemimpin juga ya teman-teman. Jadi selalu dia bilang pemimpin itu adalah pelayan. Jadi jangan pernah kita berpikir ketika kita menjadi pemimpin kita adalah bos. Tidak. Pemimpin itu adalah pelayan. Dia akan melayani seluruh. Kalau di sini berarti saya harus melayani seluruh guru saya, staf saya, karyawan saya, dan seluruh siswa dan orang tua murid. Yang artinya apa? Saya harus menyadari posisi saya. Untuk menyadari posisi saya itu agar saya bisa memberikan hal yang baik dan benar kepada orang yang saya layani adalah kepada firman Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan itu nggak boleh lepas dari kita. Setiap halnya ya kita berdoa sama Tuhan. Ya. Apalagi untuk urusan penting yang terkait dengan jiwa-jiwa, gitu ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Gitu. Jadi faktor yang paling membantu Ibu itu adalah ya kembali ke firman Tuhan ya. Ya. Jadi bukan hanya memutuskan berdasarkan kekuatan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Nggak bisa kalau hanya diri sendiri nggak bisa. Kita harus bertanya sama Tuhan. Bina kasih tidak salah, tidak salah. Iya. Nah ini Bu, ini yang terakhir ya Bu, pertanyaan terakhir dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, lalu dari semua pengalaman Ibu selama ini memutuskan banyak sekali kasus-kasus sehingga Ibu mengambil sebuah keputusan, itu apa yang bisa Ibu pelajari dari pengambilan keputusan-keputusan Ibu selama ini Bu? Ya, fokusnya yang dilema etika. Jadi sebenarnya Bu Lena, ketika ada sesuatu tadi katanya dilema etika, ada yang benar dengan benar. Ya ini benar dengan benar loh. Bagaimana saya harus memutuskannya? Itu tadi yang pertama kita selidiki, kita cari tahu. Saya selalu
ketika ada dua hal yang benar sama benar, saya akan memikirkan gini, mana yang positifnya lebih banyak, mana yang positifnya akan lebih panjang, lebih jauh menjangkau banyak orang, gitu ya. Jadi hal yang saya petik adalah ketika menjadi pemimpin itu tidak untuk yang merintah-merintah, ya, untuk tidak sebagai yang paling hebat, saya paling hebat, tidak. Justru itu membuat saya belajar bahwa saya itu nggak ada apa-apanya, ya kan. Dan saya petik saya harus belajar lebih lagi, belajar dan belajar. Karena itu nggak ada putusnya belajar dari rekan-rekan guru, belajar dari anak-anak murid, belajar dari siswa, dari semuanya belajar. Jadi pemimpin itu adalah suatu proses untuk belajar. Karena masalah itu tidak akan pernah habis. Dia akan ada terus, setiap waktu ada terus, setiap hari akan ada terus. Jadi memang di situ saya diajarkan untuk belajar untuk yang pertama menyelidiki dulu sesuatu hal, melihat dampaknya apa, kalau ini bagaimana. Jadi memang harus, yang saya ketik adalah belajarlah dan banyak bersabar ya Mas ya, dan butuh hikmat yang sangat benar. Karena suatu keputusan yang salah, walaupun kita tadi kan benar sama benar, pasti ada dampaknya, Pak. Ya. Jadi ketika ada keputusan, kalau saya berusaha ini, pasti ada dampak negatifnya, pasti ada itu. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, ya, tidak bisa menyenangkan semua orang. Yang pastinya akan ada orang yang komplain, ada yang begini, ada yang begitu, selalu ada kurangnya. Seorang pemimpin itu selalu salah, gitu ya. Jadi itu tadi belajar dan berhikmat, dan itulah berdoa sama Tuhan lah. Firman Tuhan lah yang menguatkan kita. Oke. Terima kasih ya Bu Sophie untuk sharingnya sebagai pemimpin di SD Kristen Bina Kasih dalam pengambilan keputusan Ibu. Tapi dari apa yang Ibu sampaikan tadi, saya jadi banyak belajar juga Bu, tentang bagaimana tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Dan Ibu luar biasa. Ibu semoga tetap sehat, Amin. tetap kuat, tetap Itu yang harus. iya benar, dikuatkan oleh Tuhan di dalam memimpin sekolah ini. Sekali lagi terima kasih Bu, maaf mengganggu waktunya di sore hari. Terima kasih ya Bu Sophie. Oke, Ya, Tuhan berkati Bu. terima kasih juga, sama-sama. Ya, sama-sama Bu.